Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Amma ba'd. Baik, anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Kalau punya sakit, semoga cepat sembuh, diberikan kemudahan Allah SWT. Baik, semangat anak. Ya, hari ini kita lanjutkan belajar bahasa Arab untuk kelas 6, semester 2, dars yang kelima, pelajaran yang kelima. Baik, hari ini kita lanjutkan materi untuk pelajaran 5. Kita merujak dulu. Isim ditinjau dari a'daduhu. Isim ditinjau dari hitungannya, jumlahnya. Yang pertama, mufrad. Artinya kata yang menunjukkan satu buah. Contohnya kitabun, sebuah kitab. Rajulun, seorang laki-laki. Qalamun, sebuah pulpen. Ya. Kemudian yang kedua, musanna. Artinya kata bukan dua buah. Kitabani, dua buah kitab. Qalamani, dua buah pulpen. Dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah jamak. Kata yang bukan lebih dari dua. Kalau kitabun satu, kitabani dua, kalau kutubun ya, lebih dari dua atau tiga ke atas. Rajulun, rajulani, rijalun. Qalamun, qalamani, aqlamun. Ini untuk isim ditinjau dari jumlahnya. Ada mufrad, musanna, jamak. Berikutnya kita bahas jamak. Ada 3 nanti. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannats salim. Yang ketiga jamak taksir. Ya. Ini jenis jamak. Mengapa dikatakan salim? Karena nanti tidak berubah dari mufradnya. Dikatakan jamak bersalim atau jamak salim. Kalau jamak taksir, ini kadang sering keliru. Taksir itu bukan dikira-kira, tapi jamak, isim jamak yang berubah dari mufradnya. Ya, lihat contoh muslimun. Ini mufrad. Maka muslimuna jamak mutasalim. Ditambah hu dan nun. Muslimatun jamak salim. Tambah alif dan ta. Ya. Kutubun ini berubah dari kitab menjadi kutubun. Ya. Jamak taksir. Ya. Berikutnya kita akan rinci untuk jamak mudzakkar salim. Syarat jamak salim. Yang pertama adalah alam. Artinya nama laki-laki dan berakal. Ya, jadi gak setiap benda itu jadi jamak salim. Ada syaratnya. Yang pertama al-alam. Nama orang yang laki-laki atau yang berakal. Yang kedua tidak berakhiran ta marbuto. Ya, artinya nama laki-laki yang bebas dari tak marbuto, usamatu, karimatu. Nah. Yang ketiga sifat. Sifat laki-laki bukan untuk perempuan. Laki-laki musta'idun. Ya. Kemudian apa? Ya.
zakiyun. Ya. Sifat perempuan maka tidak masuk. Hamil, tidak bisa. Atau murdiun, menyusui, ya, tidak masuk. Yang ketiga, bukan kata bisa dipakai lagi untuk perempuan. Jadi kalimat sobur ini bisa lagi perempuan. Atau jarihun, ini bisa lagi perempuan. Ya, berikutnya tidak mudhaf. Hendaknya satu kata, bukan dua kata. Di kalimat Abdullah nggak bisa, Abdurrahman nggak bisa. Kenapa? Karena dua kata. Yang terakhir, bukan wazan fa'la'u atau fa'lanu. Fa'lu contohnya Zahra, ya, atau Kaslan. Ini nggak bisa. Perhatikan, ya, untuk yang berakal contohnya Muhammad atau Ali. Ini nama orang atau yang berakal. Nah, kalimat kolamun atau kitabun tidak bisa jadikan jamak salim. Kenapa? Karena tidak berakal. Yang kedua, sifat soleh. Orang soleh, mujtahid, rajin. Ini sifat untuk laki-laki. Enggak boleh solihatun, mujtahidatun, enggak bisa. Nah, kalimat haid, orang yang haid, hamil, orang yang hamil, maka tidak bisa jadi jamak salim. Yang ketiga, tidak mudhaf dengan satu kalimat. Satu kalimat Muhammad, Ali, satu kalimat. Jadi kalimat Abdullah, Abdurrahman, maka tidak boleh. Kenapa? Lebih dari satu kata. Yang keempat, ya, Usamatu, Ikrimatu. Ya, ini perintah mudhaf, maka tidak bisa jadikan jamak salim. Yang kelima, soburun, jarihun, ya, sobur yang sabar. Jari orang luka, ini tidak bisa dipakai karena untuk yang saling karena bisa dibantu lagi dan perempuan. Zarqa'u kaslanu. Zarqa warna biru, kaslan pemanas. Maka ini tidak bisa dipakai karena wazan fa'la'u atau fa'lanu. Ini syaratnya. Kemudian kaidah buat jamak salim. Ya, jika keenam syarat sudah dipenuhi, maka selanjutnya ya, tinggal harokat akhir tidak ditanwin. Muhammadun, kemudian tanwi'u. Atau neklasok, tin, berarti tapi di. Ya. Kemudian nambah una atau ina. Contoh, muslimun. Maka bisa muslimuna atau muslimina. Muhandisun. Bisa muhandisuna atau muhandisina. Kafirun. Bisa kafiruna atau kafirina. Berikutnya tentang al-fadhu uqud. Nah, al-fadhu adalah angka puluhan dari 20 sampai 90 seperti tambahan pada mursalin. Ya, dikatakan mulhaq atau temuan. Ini hampir sama, cuma nanti tidak pakai syarat-syarat. Yang penting waka tambah una atau ina. Contohnya 20 siswa isyruna thaliban. 14 siswa arba'una thaliban. 17 siswa sab'una thaliban. Ya. Atau nanti kalau kasrah ya menjadi isyrin atau arba'in atau sab'in, tergantung nanti konteks kalimatnya. Berikutnya penggunaan ina atau una pada jamak salim. Yang pertama rofa dengan una. Kabar rofa digunakan untuk kata depan atau pelaku. Contohnya al-mudarisuna fil fusuli. Para guru ada dalam kelas, beberapa kelas. Mudarisun ini kata depan. Yang kedua, dakhalal khamsuna thaliban fil masjid. Ya, sebagai pelaku atau fa'il. Ya. 50 siswa masuk dalam masjid. Ini untuk kata depan dan pelaku.
untuk ina atau una untuk nasab. Ya. Nasab dengan ina. Kapan? Dibantu objek atau setelah inna. Perhatikan contoh. Sa'altu salasina taliban. Jadi objek. Aku bertanya kepada 30 siswa. Tab. Contoh kedua, innal muslimina yadhabuna ilal masjid. Sebenarnya orang muslim mereka pergi ke masjid. Isim setelah inna. Ya, salasin objek atau maf'ul. Muslimina isim setelah inna. Kemudian ina atau una untuk jar, yaitu dengan ina. Digunakan untuk mudhaf ilaih atau setelah huruf jar. Perhatikan. Buyutul mudarrisina khalfal masjid. Rumah-rumah milik guru di belakang masjid. Ya, mudhaf ya dengan buyut. Kedua, huruf jar. Qultu lil muhandisina, aku berkata pada para insinyur. Ya. Setelah huruf jar maka dia jar. Ya, mudhaf ilaih setelah huruf jar. Ya, adat maktuf artinya angka pecahan dan puluhan dari 21 sampai 30. Yang pertama, angka 21 dan 22. Jika yang dihitung perempuan, maka angka menggunakan perempuan. Dan juga jika yang dihitung laki-laki, maka angka menggunakan laki-laki. Ini sama ya. 21, 22, maka angka dan yang dihitung sama. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Yang kedua, angka 23 sampai 29. Jika yang dihitung perempuan, maka angka menggunakan laki-laki. Baliknya, jika yang dihitung laki-laki, maka menggunakan perempuan. Jadi ini angka 3 atau 23, 29 kebalikan. Kalau angkanya laki-laki, maka ini perempuan. Kalau perempuan, angkanya mesti laki-laki. Lihat contoh. Ya. 22 siswa. Isna wa asyruna taliban. Ya, kaidah yang pertama, 2 yang dihitung laki-laki, makanya laki-laki. 29 siswi, tis'un wa asyruna talibatan. Nah, ini untuk perempuan, maka angkanya laki-laki. 30 siswa, ini boleh laki-laki, boleh perempuan. Salasuna taliban, atau salasuna talibatan. Tip. Penggunaan la masuk fi'il madhi. Jika huruf la masuk fi'il madhi wajib untuk diulang karena sebagai pengkhabaran. Contoh, la akaltu wa la syaribtu. Aku tidak makan dan aku tidak minum. La darabani wa la darabtuhu. Dia tidak memukulku dan aku tidak memukulnya. Sekian untuk materi ini. Terima kasih. Kita ucapkan jazakallahu khairan wa katsiran. Kita tutup subhanallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.